Salam, selamat pagi, jemaat Episwat Memilih yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi ini kembali kita mendengarkan renungan. Yang pagi ini saya beri judul adalah latihan rohani. Diambil dari masih yang lanjutan daripada renungan yang sebelumnya ya. Itu diambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 yang berkata, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di sini saya memperluas kata ibadah itu adalah persekutuan dengan Tuhan ya. Persekutuan itu tidak terbatas dari ibadah di hari Minggu, tapi persekutuan itu bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa atau melalui persekutuan bersama, doa bersama atau baca firman gitu ya, dan renungan gitu. Latihan rohani. Dalam latihan rohani itu diperlukan yang namanya, kembali lagi yang namanya 3K, yaitu komitmen, konsekuen, dan konsisten gitu. Bagaimana kalau sebelumnya saya sudah membahas apa itu 3K itu, dan kali ini saya lebih menjabarkan ya, maksudnya bagaimana 3K itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana firman yang logos itu bisa menjadi rema atau teori bisa kita praktekkan, atau firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kehidupan kita gitu. Bersekutu dengan Tuhan. Kita dalam menghadapi kehidupan ya, tentu saja ada kerikil-kerikil kecil gitu. Entah itu membuat kita tidak sabar, atau kita lekas marah gitu ya, atau kita cepat emosi gitu ya. Tapi itu saya anggap itu sebagai latihan rohani kita, supaya kita membekali kita untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan gitu. Kalau saya sendiri, kalau sebelumnya itu saya orangnya yang kalau misalnya ada orang yang tidak sependapat dengan saya, atau saya itu langsung seketika itu terpancing gitu untuk bereaksi gitu. Saya tidak setuju langsung, dan itu ada hal mungkin itu tidak baik ya. Nah, di sini saya coba belajar akhir ini, belajar untuk bersikap lebih menahan diri atau mengendalikan diri gitu. Juga ketika saya pernah suatu kali disepelekan gitu ya, atau di apa misalnya kata-kata lu cemen lu gitu, apa merasa di pojokan gitu ya. Tapi bagaimana saya tidak menanggapi atau tidak langsung konfrontasi gitu ya. Diperlukan suatu pengendalian diri, suatu bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak terpancing emosi gitu. Hal-hal yang ini itu dapat kita tentu saja dapat kita kembangkan ya. Maksudnya kita belajar bagaimana firman Tuhan yang diajarkan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu adalah latihan-latihan rohani yang berguna suatu saat ketika ada permasalahan atau batu besar yang akan menghadang kita gitu. Batu besar di sini bisa aja masalah keuangan mungkin ya, masalah ekonomi itu, atau masalah keluarga, atau masalah pekerjaan, usaha kita gitu ya. Dan kita sudah terbangun gitu karakter diri kita untuk kita bisa menghadapi bersama Tuhan gitu. Tidak mungkin orang bisa
menghadapi sesuatu yang besar tanpa adanya latihan dari hal-hal yang kecil gitu. Itu aja yang mau saya bagikan. Semoga kita tetap senantiasa membangun kerohanian kita, melatih kerohanian kita dalam kehidupan sehari-hari, supaya karakter, sifat, dan kelakuan kita bisa diperbaiki hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar Tuhan mengenai latihan rohani Tuhan, itu berguna bagi diri kami, bukan hanya pada saat di dunia ini Tuhan, tapi untuk kekekalan kemudian Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan Roh Kudus yang hanya memampukan kami untuk dapat melewati kerikil-kerikil kecil, sehingga pada saatnya kerikil besar itu datang, kami sudah siap untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.